Halo anak-anak terkasih, di video hari ini kita akan belajar tema 8 memasuki subtema yang ketiga, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Simak baik-baik video penjelasan hari ini dan kita mulai dari pembelajaran 1 ya. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih supaya selalu ada. Nah, apakah kalian tahu ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula air yang tidak aman untuk dikonsumsi loh. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah pergi ke pantai atau laut, bukan? Apa kalian tahu bagaimana rasanya air laut? Ya, rasanya asin. 97% air yang ada di bumi merupakan air laut. Nah, air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam industri maupun keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di bumi kita merupakan air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, maupun mencuci. Syarat dari air bersih ada 3 komponen. Yang pertama, persyaratan secara fisik, persyaratan secara kimia, dan kandungan mikroba di dalamnya. Syarat air bersih secara fisik: air tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, serta tidak meninggalkan endapan. Selanjutnya, syarat kimiawi air bersih: tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, dan pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi: air yang bersih tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran 2 tentang Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih, yaitu menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar berikut ini. Apakah kalian masih ingat gambar ini termasuk gambar apa? Betul sekali. Gambar ini termasuk dalam jenis gambar cerita. Apakah yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah cerita
yang di dalamnya terdapat gambar ilustrasi dari fakta atau kejadian sebuah cerita. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak menggunakan air atau minyak. Sedangkan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencernya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Kalian masih ingat bahwa di subtema pertama kita telah belajar tentang berbagai macam usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi ada 3 macam. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan petani mulai dari menanami sawahnya, kemudian ia akan merawat dan memupuk tanamannya sampai akhirnya bisa memanen. Kegiatan yang dilakukan petani tersebut merupakan kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Nah, sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Konsumsi. Nah, kalian pasti pernah pergi membeli jajan di kantin sekolah saat istirahat sekolah tiba, bukan? Tahukah kalian bahwa membeli jajan di kantin sekolah merupakan salah satu kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini kita sebut dengan nama konsumen. Nah, anak-anak, di video hari ini kita telah belajar pembelajaran 1 hingga 3. Semoga dengan sedikit penjelasan tersebut bisa membantu kalian untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar, perbanyak membaca, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.